Shalom buat kita semuanya. Saya percaya kemurahan Tuhanlah yang menghantar kita sampai di ruangan ini, di tempat di mana kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi, saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu rahasia hidup bahagia. Siapa yang mau bahagia? Amin. Kita buka dulu Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita bangkit semua berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang kelima, ayat pertama, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berhati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Silakan duduk. Pernahkah Bapak Ibu mendengar sebuah pertanyaan begini? Pada waktu kita ketemu seseorang dalam sebuah perkumpulan, entah itu acara-acara yang resmi atau yang tidak resmi, sudah lama mungkin tidak ketemu, bertahun-tahun, mungkin 5, 10, 15 tahun. Orang suka begini, kamu kok masih tetap seperti dulu ya? Kamu kok masih tetap seperti waktu kita masih SMA coba? Kamu tetap awet muda, apa rahasianya? Ya, kalau orang tanya seperti itu bisa ada dua kemungkinan. Dia serius mau nanya, atau memang benar-benar dia memuji keadaan saudara-saudara yang berjumpa dengan dia. Dan biasanya kita orang yang mendengar itu mungkin akan dengan malu-malu bilang, aduh, itu mah biasa. Tetapi dalam hati dia merasa senang, benar ya, kalau orang dibilang, kamu awet muda ya. Kita pasti biasanya senang mendengar itu. Mana lebih senang orang bilang, kok kamu ketuaan dari usiamu ya, mungkin kita akan marah. Tapi kalau orang bilang, kamu awet muda ya. Minggu lalu saya ada ikut di Zoom dan orang bercanda begini, Ibu Ami ini ya awet muda. Terus saya bilang, iya kali ya, mungkin karena sekarang bahan-bahan makanan itu udah banyak pengawetnya. Jadi itu ngaruh dengan keadaan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, biasanya kita semua senang kalau kita rasa bahagia, kita sukacita kalau orang memuji kita. Nah tadi untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau berbahagia? Semua kita mau berbahagia. Tetapi berbahagia versi dunia itu berbeda dengan bahagia
versi Tuhan Yesus. Kalau versi Tuhan Yesus yang tadi kita baca, berbahagialah. Kan kalau dunia bilang begini, berbahagialah pada waktu duitmu banyak, benar nggak? Iya loh, berbahagialah pada waktu kamu berlimpah. Berbahagia kamu karena kamu nggak lapar. Itu ada kontradiksi dari berbahagia menurut dunia dan pengajaran Tuhan Yesus. Ada kontradiksi di sana. Ini yang dunia kadang-kala nggak mengerti. Orang bilang, aduh ternyata jadi orang Kristen itu nggak enak ya. Pada waktu kita sudah masuk di dalamnya. Pada waktu kita sudah ada di dalam yang namanya pengikut Kristus. Tapi sebaliknya orang dunia melihat bahwa jadi orang Kristen itu enak. Makanya banyak dituduhkan kepada kita, wah kalau jadi orang Kristen, kalau ada orang yang belum percaya menjadi percaya, mereka bilang, oh itu pasti dikasih kerjaan ya, oh pasti dikasih Indomie ya, pasti dikasih ini itu. Padahal enggak. Tapi saudara yang kekasih, inilah yang kita harus banggakan, bahwa apa yang dunia katakan berbahagia itu harus punya tabungan triliunan. Berbeda dengan berbahagia versi Tuhan Yesus, yang sekalipun kita nggak punya miliaran, sekalipun kita nggak punya uang, sulit bagi kita untuk berbahagia kalau kita nggak dalam keadaan kosong. Ya. Kita harus jujur, itu manusiawi. Kita biasanya sumringah, kita biasanya tersenyum saat kita memiliki segala-galanya. Tapi itu bukan standar Tuhan, itu standar duniawi. Bapak Ibu serta saudara, ternyata ada begitu banyak rahasia yang sering dipertanyakan orang pada umumnya. Contohnya gini, apa sih rahasianya memiliki pikiran yang lebih tajam? Maksudnya pintar, lebih smart dari yang lain. Apa sih rahasia membuat kue coklat yang lembab? Itu pertanyaan-pertanyaan. Apa sih rahasia hidup panjang? Maksudnya umur panjang. Beberapa hari lalu saya melihat di IG, ada oma-oma yang usia 120. Aduh, nyendok makanan aja dia udah gemetaran. Saya gini, kadang-kala kita yang mau umur panjang, tapi pas kenyataan begitu saya bilang, aduh saya gak mau begitu. Gak mau saya sampai udah gemetaran, rasanya juga gak akan bisa nikmati seenak-enaknya dibawa ke restoran ya, paling bubur doang gitu. Jadi artinya yang kita suka secara duniawi itu berbeda dengan hal-hal yang rohani ternyata. Ditanya orang lagi, rahasia pernikahan yang bahagia itu kayak gimana? Apakah ada deposit yang sudah dipersiapkan? Dan yang lebih puncaknya, orang tanya begini, pertanyaan nomor 1 begini, secret to happy life, atau bagaimana sih bisa menemukan hidup bahagia? Satu hal, pada waktu kita belum menikah, orang bilang, saya belum sempurna kebahagiaan saya karena saya belum menikah. Sehingga kita menikah. Saya mau kasih tahu, pernikahan itu bukan tujuan supaya kita bahagia. Buktinya apa? Kita masih suka berantem dengan pasangan kita, benar gak? Jadi enggak, pernikahan itu bukan membuat kita bahagia sebenarnya, tapi justru kita mau belajar menerima satu dengan yang lainnya, dengan gesekan-gesekan yang tajam terjadi dalam pernikahan kita. Kebahagiaan itu bukan karena kita menikah dengan seseorang sekalipun banyak duitnya. Justru tidak akan terjadi perceraian orang-orang kaya kalau kebahagiaan itu standarnya itu duit banyak. Tapi kebahagiaan itu diusahakan. Diusahakan pasangan kita bagaimana belajar menyenangkan hati kita. Bagaimana pasangan yang satu dimengerti. Harus satu dengan yang lain berusaha supaya hidup damai itu terwujud. Sepintas kelihatannya Yesus coba ajarkan kepada murid-muridnya dan kita hari ini di pembukaan khotbahnya yang terkenal dengan khotbah di bukit.
Kata bahagia di sini sebetulnya lebih dari sekedar perasaan senang. Kebahagiaan lebih dari kata senang, sumringah, atau bahkan sukacita, atau bahkan melompat-lompat karena sesuatu yang diharapkan. Ini adalah kebahagiaan yang bukan saja muncul dari dalam, tetapi karena sepertinya seluruh alam semesta ikut bekerja sama membuat kita bahagia. Itu sebabnya dalam bahasa asing diterjemahkan juga bahagia ini blessed, diberkati, yang menunjukkan ada kebahagiaan yang paling dalam, ada kebahagiaan tersendiri yang komplit yang datangnya dari tangan Tuhan sendiri. Jadi kebahagiaan dunia berbeda dengan kebahagiaan yang di dalamnya ada campur tangan Tuhan memenuhi kehidupan relung hati kita yang kosong di sini. Sehingga orang bisa berbahagia sekalipun dia dalam kekurangan. Orang bisa berbahagia sekalipun dia dalam sakit yang tidak kunjung sembuh. Tadi lagu waktu kita serahkan pelayanan ini, sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Di ref lagu itu bilang begini, berkali-kali kau menolongku. Apakah kita melupakan semua pertolongan Tuhan hanya karena doa kita yang satu itu tidak dijawab oleh Tuhan? Rasanya kurang fair, kurang adil. Sebegitu besar kasih Allah dalam hidup kita, tapi hanya perkara kita berdoa tentang sesuatu hal yang kita mau Tuhan tidak jawab, terus semua itu sirna. Ada yang mengatakan bahwa orang yang bahagia di sini adalah orang yang walaupun kita perhatikan karakter serta hidupnya dan kita berkata, aku mau seperti dia, aku mau seperti dia. Kita hanya orang luar melihat orang itu dari luar juga. Kita melihat kebahagiaan yang dimiliki oleh orang, karakter orang itu, dan kita bilang, aku ingin seperti dia. Dan semua itu bisa diraih semata-mata bukan seperti yang saya sebut tadi di atas, punya uang, punya keluarga yang bla bla, punya anak yang bukan, tapi kebahagiaan yang hakikinya itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ada sebuah kontras bila dibandingkan dengan apa yang Stephen Altroz tentang bahagia dan sukses menurut ukuran dunia. Dia bilang begini, kalau menurut Stephen ini dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak menangisi dosanya, hanya menunjukkan perubahan yang dangkal, maksudnya di permukaan, atau hanya berubah karena takut berhadapan dengan konsekuensi dosa mereka. Karena hati mereka akan menjadi semakin keras. Coba, dia bilang yang berbahagia itu orang yang tidak pernah menangisi dosanya. Ini kan secara sisi dunia. Jadi katanya orang yang berbahagia menurut Stephen Altroz ini orang yang tidak menangisi dosanya, itu yang berbahagia. Tetapi berbahagialah, dia bilang, berbahagia juga mereka yang merasa sok jago, yang suka membuat lain merasa takut, mengedepankan haknya dan agendanya sendiri, karena mereka akan mewarisi neraka. Ini orang duniawi berkata seperti itu. Tapi di sini khotbah Tuhan Yesus melawan arus budaya dan pikiran dunia, pikiran filsafat, semua yang Yesus proklamasikan bertolak belakang dengan apa yang setan promosikan di atas tentang kebahagiaan yang orang gak perlu menangisi dosa-dosanya. Tapi problemanya tidak berhenti di situ. Dia bilang begini, saya juga harus akui bahwa waktu menyimak dan memahami apa yang Yesus katakan tentang rahasia hidup bahagia, saya lebih tersinggung, dia bilang. Karena apa? Kita akan menyadari bahwa Yesus menggambarkan secara singkat, padat dan tegas apa artinya hidup bahagia dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menemukan
hidup yang bahagia menurut versi Yesus. Walaupun nantinya kita akan melihat secara lebih detail hal-hal apa yang Yesus sendiri katakan soal miskin di hadapan Allah yang tadi kita baca, lemah lembut, murah hati, dan lain sebagainya. Keseluruhan khotbah ini mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri menghidupi sempurna ucapannya untuk soal kebahagiaan. Yang pertama, Yesus bilang tadi, yang berbahagia ialah ia yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini itu apa? Miskin tidak ada pembelanya. Diserang oleh berbagai masalah dalam hidupnya. Diserang oleh kuasa kejahatan. Tetapi sekalipun orang itu menghadapi serangan-serangan dari kuasa kegelapan, ia bersandar pada perlindungan, pertolongan, dan kekuatan Allah Bapa. Itu yang namanya berbahagia. Berbahagia ia miskin di hadapan Allah. Kita harus memahami ini. Maksudnya, miskin tidak ada bantuan. Miskin tidak ada pembela. Miskin tidak pernah lepas dari masalah. Namun orang itu disebut berbahagia karena dia bersandar kepada pertolongan dan kekuatan Allah Bapa kita. Amin. Yang kedua, soal berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita adalah ia yang menangisi bukan hanya dosa-dosanya, melainkan dosa dan kebutaan manusia, kekerasan hati seseorang, keterikatan dan kecanduan mereka akan dosa. Itu orang berbahagia. Jadi tidak hanya menangisi dosa yang saya buat, tetapi menangisi dosa-dosa yang dibuat oleh dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Artinya dia mau berdoa menangisi orang lain supaya mereka juga memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi kebahagiaan ini berbeda, bukan? Kebahagiaan yang Tuhan maksud itu berbeda sekali dari apa yang kita definisikan. Yang ketiga, ia lemah lembut. Yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, bukan tukang mencari ribut dan pembuat kebisingan, tetapi bersikap lembut kepada mereka yang lemah dan rentan. Waktu dihina dan ditekan, ia tidak membalas balik dengan kekerasan. Lemah lembut seperti itu. Tuhan Yesus bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut, memberikan jawaban yang lembut kepada mereka yang rentan. Orang yang lemah, bukan dibentak. Ini hal yang sulit-sulit kita lakukan. Kadang-kadang kita bisa lemah lembut sama orang lain, tapi pernah nggak kita lemah lembut kepada anggota keluarga kita? Memang antik ya, kita sama orang itu bisa ramah, halo, shalom, tapi coba sama pasangannya, nggak tahu deh caranya bilangnya kayak gimana. Kita belajar, saya juga masih belajar dalam kekakuan kita sebagai orang Timur, orang Asia. Tapi kita di luar sana, di dunia barat diagung-agungkan. Orang Indonesia itu katanya ramah. Ramahnya di luar. Coba sama pasangannya. Ya. Saya bersyukur dengan ada wanita, ibadah wanita. Ada rahasia-rahasia yang mungkin selama ini kami tidak mengerti, dan kami akan mengerti untuk hal itu. Kita harus belajar memahami pasangan kita supaya terjadi kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kebahagiaan itu diusahakan. Saya mau ulang-ulang lagi. Kebahagiaan itu diusahakan. Yang satu memahami pasangannya, yang istri memahami suaminya, yang suami memahami istri. Bagaimana kita bisa dapat itu? Belajar. Belajar psikologi menghadapi laki-laki,
menghadapi anak laki-laki kita. Sebaliknya, para pria belajar psikologi bagaimana menghadapi istrinya, anaknya yang perempuan, supaya tidak terjadi miss. Bapak-bapak harus punya peran terhadap keluarga, karena itu sangat akan menentukan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Lemah lembut kepada satu dengan yang lainnya. Jangan, ayo makan, ya, itu tidak akan nyampe. Yang tadinya masakannya enak, akhirnya menjadi gak enak karena cara manggilnya. Harus memahami, kami wanita harus memahami bahwa laki-laki itu dipanggil satu kali itu gak cukup. Ya, daripada berteriak, ya, seperti bulan-bulan lalu saya buka rahasianya, ibu-ibu datangi suamimu, toel dia, masakannya udah jadi. Jangan, woi, masakannya udah jadi, ayo makan semua. Nggak akan didengar itu, nggak akan didengar. Tapi sebaliknya, bapak-bapak harus mengerti juga kami wanita. Wanita itu apa dibilang? Pingin dimengerti. Pingin dimengerti. Kalau wanita cerewet itu bukan musibah kepada bapak-bapak. Karena kalau pada satu hari wanita tidak mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000, di sanalah tingkat stresnya muncul. Jadi kalau dia ngomong udah sumbat aja telinganya bapak-bapak. Sebab kalau wanita sudah mengungkapkannya, maka dia akan rasa lega. Yang keempat, kita lanjut. Yang berbahagialah ialah ia yang lapar dan haus akan kebenaran. Misi hidupnya Yesus adalah menunjukkan seperti apa hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah, dan bagaimana pengikutnya bisa hidup benar seperti yang Allah mau. Haus dan lapar di hadapan Tuhan artinya punya kerinduan untuk selalu datang sama Tuhan, untuk selalu apa ya yang harus saya lakukan, apa ya yang harus saya hindarkan supaya Allah berkenan dalam hidup saya. Itu namanya haus, merindukan untuk diubah oleh Tuhan, merindukan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, yang berbahagia menurut versi Tuhan Yesus, yaitu ia yang murah hati. Mereka-mereka yang berbelas kasihan terhadap mereka yang papa, yang tidak punya apa-apa, mereka yang tidak punya pertolongan, dan mereka yang berkebutuhan. Apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan bagian kita. Jangan memaksakan apa yang kita nggak bisa. Kalau kita hanya punya orang butuh sesuatu, berilah sesuai dengan kemampuan kita. Doa saya supaya di ruangan ini nggak ada yang saling minjam uang, karena itu penyakit. Kalau saya mau minjam uang, kalau ada orang yang mau minjam uang sama saya suka bilang begini, kamu salah alamat, minjamnya ke saya, ke bank dong, ya. Atau contohnya begini, menghindarkan resiko-resiko. Kalau bapak ibu punya, contohnya pinjam uangmu 500.000, itu antara musibah kecil atau menjadi musibah besar. Karena apa? Pada waktu kita diminta tolong, itu suaranya halus, lembut, tolong dong. Ya, ini ujung bibirnya naik, tolong dong. Nanti minggu depan saya ganti. Pas minggu depan yang tadinya ininya naik, sekarang gini. Malah dia yang marah sama kita. Kamu gak mengerti saya, belum ada duit, lalala. Makanya menghindari itu. Kalau kita punya, kalau orang mau minjam sesuatu, saya bilang, aduh, saya gak punya 500, udah ini 50.000, udah ini berkat buat kamu. Jadi apa? Selesai acaranya, gak akan jadi pusing saya besok nagih itu. Udah pada takut mau datang sama saya minjam duit. Memang ada duitnya, mau dikasih pinjam apa? Murah hati itu bukan berarti kita melakukan hal yang gak mampu kita lakukan.
apa yang mampu kita lakukan. Makanya firman Tuhan kasih contoh, kalau kamu punya 2 helai baju, ya kalau kamu memang mau memberi, ya udah beri 1. Kami mengajarkan anak-anak juga untuk, kalau kalian punya baju memang gak dipakai lagi dan masih layak, daripada jadi pajangan di lemari biar kesan banyak bajunya, mending kasih sama orang, dia masih bisa pakai, ya. Sebab lama juga di lemari itu akan lapuk. Tapi kita suka bilang begini, ih sayang, waktu saya beli ini mahal. Lah iya mahal, terus ngapain dia di situ? Mending kamu kasih berkat sama orang pakai, dia akan doakan kamu. Dan kamu akan diberkati tubuh dan jasmani. Murah hati. Yang keenam, ia murni dan suci hatinya. Rahasia berbahagia, murni dan suci hatinya. Sebagai kita pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, dengan satu tujuan, mengenal serta melakukan kehendak Bapa kita. Udah dijelaskan bulan lalu bahwa kita semua ini hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan Tuhan, dan kita harus berusaha bagaimana kita berkenan kepada Tuhan kita, bagaimana kita berkenan kepada Bapa kita yang di surga. Seorang pelayan dalam rumah tangga, kalau dia nggak bereskan sesuatu hal, maka mungkin kita akan bilang bulan depan, udah kamu jangan, ibu nggak usah kerja lagi bulan depan. Banyak alasan akan kita buat. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita pernah punya orang yang bantu-bantu di rumah. Kita udah bilang masak yang terlalu banyak minyak, tapi pada waktu dia tuang minyak banyak, rasanya mungkin kita akan bilang, nggak berkenan sama kita, sehingga kita menyetop dia untuk bekerja sama kita. Selanjutnya, yang berbahagia ialah ia hidup dari satu cela, aniaya, dan fitnah ke cela, aniaya, dan fitnah berikut, sampai pada akhirnya membawa dirinya pada kematian di atas kayu salib. Ini adalah hal yang dialami oleh Tuhan. Dia difitnah, menghujat Allah Bapa. Dia dianiaya sampai harus mati di atas kayu salib. Itu adalah kebahagiaan Yesus pada waktu dia dengan rela hati memberi hidupnya menjadi penebusan atas dosa-dosa manusia. Berbeda dengan agama, kepercayaan, filsafat dunia, ada kesatuan organik antara pengkhotbah dan yang dikhotbahkan. Yesus sudah meneladaninya. Yesus sudah mempraktekannya dalam hidupnya. Sehingga apa yang Yesus sampaikan itu bisa mengena kepada orang-orang yang mendengar. Nggak mungkin Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dia nggak mengasihi kita, kalau dia nggak mengasihi dunia ini, bagaimana mungkin dunia bisa mengasihi sesama manusia? Berbahagialah mereka yang menyerahkan hidup untuk diselamatkan. Yesus datang memberi hidupnya, tetapi harus ada kerelaan untuk ditebus oleh Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, dan terus dibentuk sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena apa? Suatu saat orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, mereka itulah nantinya yang akan hidup bersama-sama dengan Yesus di surga yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara, rahasia hidup bahagia itu bukan karena punya rekening yang menggelembung, ya, tetapi hal apa yang kita dengar dari versi Tuhan Yesus tentang kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak sama dengan apa yang dunia uraikan, yang dunia tawarkan. Kebahagiaan
capai ini, capai ini, capai ini, capai ini. Sebaliknya, kebahagiaan yang daripada Tuhan, dia bilang, berilah, 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 berilah.